Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi kali ini saya akan menyampaikan tentang teori graf. Kita mulai dari sejarah teori graf, yaitu adalah permasalahan jembatan Königsberg. Nah, dari jembatan Königsberg ini, masalahnya adalah apakah bisa melalui semua jembatan hanya dengan satu kali jalan dan kembali lagi ke tempat semula. Silakan dipikirkan dalam beberapa detik. Jawabannya adalah tidak mungkin, karena untuk melewati semua jembatan tepat satu kali dan kembali ke tempat semula, jumlah jembatan harus genap. Padahal di situ jembatannya hanya ada ganjil. Ya. Secara teoritis, graf adalah sebuah diagram yang memuat informasi tertentu jika diinterpretasikan secara tepat. Tujuannya adalah sebagai visualisasi objek-objek agar lebih mudah dimengerti. Diagram memuat sekumpulan objek beserta garis yang menghubungkan objek-objek tersebut. Representasi visual dari graf adalah menyatakan objek sebagai bulatan atau titik, sedangkan hubungan antar objek dinyatakan dengan garis. Dari permasalahan jembatan Königsberg ini, yang kita misalkan sebagai titik atau bulatan adalah pulau. Kemudian yang kita misalkan sebagai garis adalah jembatan. Ya, paham ya? Kita ke definisi graf secara teoritis. Tadi masih secara teoritis tapi masih umum. Sekarang kita yang lebih teoritis lagi. Graf, ya graf G, ini adalah terdiri dari himpunan VG dan EG. Di mana VG ini adalah pasangan himpunan tak kosong berhingga. VG ini adalah himpunan titik-titik, ya. Himpunan tak kosong berhingga atas titik-titik, harusnya nggak pakai pasangan. Kemudian EG ini adalah himpunan pasangan tak berurutan dari VG yang disebut sisi, ya. Jadi nanti sisi ini nanti akan menghubungkan titik-titik yang ada di VG. Biasanya ini dinotasikan G, VG, EG. Dengan order itu adalah jumlah dari titik-titik di graf G, dan size adalah jumlahan dari sisi-sisi di graf G. Sebagai contoh, saya punya graf seperti ini. Dapat dengan mudah kita lihat bahwa titik-titiknya ada V1, V2, V3, V4, V5. Dengan kata lain ordernya ada 5. Kemudian sisinya bisa kita hitung di sini, sisinya nanti adalah 7. Gitu ya. Kita akan ke sifat-sifat dasar graf adjacent ya. Adjacency ini adalah prinsipnya ketetanggaan. Ketetanggaan antar titik dan antar sisi. Atau titik atau antar sisi. Ya seperti ini. V1 adjacent dengan V2 dan V4, ya kan? Berarti V1 ada hubungan dengan V2 dan V4. V1 ini dihubungkan oleh sisi ke V2 dan V4, gitu ya. Atau dengan kata lain bisa kita notasikan NG ini adalah ketetanggaan atau neighborhood dari V1 itu adalah V2 dan V4, gitu ya. Kemudian insiden adalah hubungan antara titik dengan garis. Ya, sebagai contoh ini V1 insiden dengan V1 V2. Ya, sisi V1 V2 ya. Derajat itu adalah banyaknya sisi pada titik tersebut. Nah, banyaknya sisi yang
nempel pada titik tersebut. Banyaknya sisi yang ini ya. Banyaknya sisi yang bukan pada titik tersebut. Misalkan degree dari V1 itu adalah 2. Karena sisinya adalah 2. Ya. Lantas apakah selalu degree atau derajat itu sama dengan ketetanggaan? Silakan dijawab di kolom komentar ya. Apakah derajat sama dengan ketetanggaan ya? Silakan didiskusikan. Yang selanjutnya kalau kita mengenal barisan dalam suatu himpunan ya, di graf kita juga mengenal barisan. Yang pertama adalah walk. Walk itu adalah barisan bergantian antara titik dan sisi ya. Misalkan di sini V1, V1, V2, 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 V3 dan seterusnya ya. Ya kalau walk bebas, boleh mengulang titik, boleh mengulang sisi. Sedangkan path itu adalah walk yang tidak mengulang titik. Jadi tidak boleh ada titik yang sama. Apakah boleh mengulang sisi? Ya kalau tidak boleh mengulang titik, otomatis tidak boleh mengulang sisi ya. Adapun contohnya ini adalah V1, V1, V2, V2 dan seterusnya adalah sampai V4. Selanjutnya kita ke definisi selanjutnya yaitu graf terhubung. Graf terhubung itu adalah graf jika setiap dua titiknya terhadap path yang menghubungkan. Graf di sini termasuk graf terhubung karena kalau kita ambil sembarang titik misalkan V1 ke V2 gitu ya, akan selalu ada path yang menghubungkan. Terus ke V1 V3 ada, V1 ke V5 ada, V1 ke V4 ada. Ambil sembarang aja nanti pasti ada. Itu yang dimaksud graf terhubung. Nah, selanjutnya kita berangkat dari path, kita juga mengenal yang namanya panjang dari suatu path. Nah, panjang path ini ya, ini adalah banyaknya sisi ya, banyaknya sisi yang terdapat pada path tersebut. Misalkan pada path V1, V2, V3 sampai V4 ini ada 3 sisi yang dilewati, maka panjangnya adalah 3. Sedangkan jarak itu adalah panjang path terpendek. Misalkan dari V1 ke V4 ini path terpendeknya adalah V1 ke V4, padahal pathnya nggak cuma itu ya. Bisa V1, V2, V3, V4, bisa juga V1, V2, V3, V5, V4, atau bisa juga V1 ke V4 ya. Ini jaraknya, ini panjangnya 3, ini panjangnya 4, sedangkan ini panjangnya 1. Maka yang diambil yang 1. Maka jarak dari V1 ke V4 adalah 1. Baik, begitu untuk materi inisiasi teori graf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.